Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Khairul Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu serta teman-temanku kelas 4A yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Izinkan saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Lutfia Mufidah, yang kedua ada saya sendiri Rizky Dwi Fadila, yang ketiga ada Rediawati, dan yang keempat ada Tata Chandra Kusuma. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mode pembelajaran network. Pengertian pembelajaran terpadu model network. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian network. Yang pertama itu ada Fogarty. Nah, Fogarty menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu tipe network adalah hubungan internal antara siswa dengan ahli yang membantu siswa menciptakan jaringan kerjasama yang sesuai dengan bidangnya. Lalu yang kedua itu ada Hosman. Hosman itu menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu tipe network ini adalah model pembelajaran yang bekerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data atau mencari keterangan sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung itu mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu berupa dari buku, dari internet atau TV. Nah, jadi pembelajaran model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa itu secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumbernya itu berupa dari buku, dari TV, dari internet, seperti itu. Karakteristik model pembelajaran terpadu networked. Fogarty menjelaskan beberapa karakteristik pembelajaran terpadu networked, yaitu yang pertama, terciptanya sumber belajar yang membentuk sebuah jaringan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan beragam seperti buku, majalah, dan internet. Yang ketiga, menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan informasi yang diperoleh. Yang keenam, model networked ini mirip dengan sinyal satelit yang dapat menerima sinyal dari berbagai arah. Yang ketujuh, siswa mengarah proses integrasi melalui jaringan yang dibutuhkan. Yang kedelapan, siswa membuat jaringan dengan orang lain dalam bidang yang ditekuni. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran network. Yang pertama ada kelebihan dari model pembelajaran network, yaitu yang pertama sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri. Yang kedua, belajar dirangsang dengan informasi yang relevan. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, memfasilitasi siswa untuk melatih sikap disiplin. Kemudian ada kekurangan dari model pembelajaran network. Yang pertama ada dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak berkonsentrasi atau memecahkan perhatian siswa.
Yang kedua, motivasi anak akan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga kedalaman materi pelajaran dapat menjadi dangkal secara sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, model network sangat efisien terhadap penerapan pembelajaran yang dapat diterapkan kepada siswa. Karena selain anak dapat lebih bisa mengekspor dan mengembangkan pengetahuan, anak dapat mengetahui apa yang sedang mereka pelajari secara bermakna, menyeluruh, aktif, dan otentik. Dengan hal tersebut, guru hanya berperan dalam membimbing, mengarahkan, dan memantau anak untuk dapat memaksimalkan pembelajaran sehingga tercapai penerapan model network ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 10 sudah berakhir. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perkataan yang saya kurang bagus. Semoga presentasi hari ini dapat menambah pengetahuan, menambah ilmu para Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya tutup. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.